pembelajaran pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya pada pembelajaran hari ini kita dapat diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk memimpin berdoa pada hari ini silahkan Saudara untuk dipimpin. Ya, Bu Fitri beri nasihat bahwa sarapan sebelum berangkat sekolah itu sangatlah penting. Ya, jadi kalian jangan tidak sarapan berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah kalian wajib sarapan terlebih dahulu. Karena sarapan itu adalah pemasukan supaya kita itu punya energi. Dari apa? Dari makan itu tadi. Ya, supaya belajar di sekolah kita tidak merasa lapar dan merasa nyaman. Ya, Bu, aku kok lapar yo karena belum sarapan. Ya, jadi ada lagu ya supaya membangkitkan rasa nasionalis kalian. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Dua gambar. Ya, gambar yang pertama gambar apa ini? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan terlebih dahulu. Ya, Rizky? Gambar piket kelas. Gambar piket kelas. Gambar yang kedua ada yang bisa? Angkat tangan. Ya, Seva? Ya, orang kelasnya? Gotong royong. Nah, di sini ada dua gambar memang ya. Yang pertama piket kelas, yang kedua gotong royong. Bu Fitri beri pertanyaan. Untuk yang piket kelas, dari piket kelas ini itu wajib kita laksanakan atau tidak? Wajib. Nah, ada yang tahu kenapa kok bisa wajib? Angkat tangan. Ya, ya, Dana. Coba kurang kelas. Karena akan mendapat kelas yang bersih. Mendapat kelas yang bersih itu merupakan
mempunyai hak yaitu mendapatkan kelas yang bersih. Ya. Lalu kemudian tiket kelas itu merupakan apa? Kalau seumpama kelas bersih itu menjadi haknya kita. Kewajiban. Jadi tiket kelas adalah suatu kewajiban yang harus kalian apa? Laksanakan. Ya. Kemudian agar memperoleh hak kalian, jika kewajiban sudah dilaksanakan, hak akan juga menyertai. Jadi kalian mendapatkan kelas yang bersih. Ya, sampai sini paham? Kemudian piket kelas. Misalnya piket kelas kalian piket hari Senin misalnya ya. Itu ada berapa anggota kelompok? Berapa anggota ya piket? Ada 4 anggota. Nah, 4 anggota itu kan piket hari Senin ya. Yang misalnya yang piket hanya 1 orang, apa boleh? Berarti berapa yang harus piket? 4 orang ya, yang harus piket kelas ya. Nah, itu merupakan apa? 4-4-nya ini. Kalau haknya tadi apa? Mendapatkan kelas yang bersih. Kewajibannya? Melaksanakan apa? Piket kelas. Terus kemudian kalau misalnya ada salah satu nggak piket kan nggak boleh ya, harus 4-4-nya yang piketnya. Itu namanya apa? Apa Mas? Tanggung jawab. Nah di sini, kita tulis piket kelas itu hak, ada kewajiban, dan ada tanggung jawab. Ya, ini itu berkaitan. Ya, ketiga-tiganya itu saling terkait. Tidak boleh ada salah satu yang terlepas. Jadi harus mendapatkan hak, harus melaksanakan kewajibannya, dan disertai dengan rasa tanggung jawab. Ya, itu adalah salah suatu yang harus kita miliki. Jadi nggak boleh haknya aja, nggak boleh juga kewajibannya aja yang dilaksanakan, gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada beberapa. Di sini yang pertama, menganalisis akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang kedua, menelaah tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, membuat tabel temuan. Ya, nanti kalian diminta untuk membuat tabel. Jadi tabel pengamatan bahwa tanggung jawab individu itu apa saja, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kelima, menyimpulkan. Yang keenam, membuat tabel perbandingan. Dan yang ketujuh yaitu menyajikan tabel perbandingan. Ya. Jadi kalian nanti diminta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil temuan tentang pola aktivitas ekonomi, yaitu interaksi sosial. Ada interaksi di bidang ekonomi, ada interaksi di bidang politik, kemudian sosial budaya, dan yang terakhir yaitu interaksi di bidang apa? Moral. Ya, nanti kalian akan menuliskan di lembar kerja beserta didiknya. Nah, kemudian di sini Bu Fitri mempunyai 1 tepuk. Jadi kalian misalnya nanti ada yang menjawab benar atau bagaimana kita laksanakan tepuk itu ya. Namanya tepuk gujok. Ya, tepuk gujok. G-O-O-D-G-O-B ya. Gujok G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Nanti ditambahin dengan ini. Jempolnya harus diputar ya, dua-duanya. Muter 2 kali asik gitu ya. Muter 2 kali asik gitu ya. Bisa? Kita coba ya.
Di sini Bu Fitri mempunyai satu video. Nah, kita hari ini belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat serta interaksi sosial di berbagai bidang. Kalian pahami baik-baik ya. Di sini Bu Fitri punya satu video. Nanti setelah video ini diputar, Bu Fitri akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian ya. Bersimak baik-baik ya. Oh iya, boleh dicatat, boleh mengeluarkan buku untuk mencatat hasil ini pengamatannya. Jangan lupa subscribe gua ya. Nyalain juga loncengnya biar gua lagi ngevlog. Ya. Nanti kalau gua kepilih jadi ketua RT, gua gratisin uang kebersihan. Terus gue hapus sistem ronda malam. Gua ganti ronda pagi biar pada seger. Gue yakin kalau gua pidato kayak gini, gue bakalan bisa kalahin si Suri. Papi. Iya Mi, bentar ya. Pi. Iya Mi, sabar. Papi. Buset lah, dibilangin sabar. Bentar apa? Sabar dong sayang. Gimana sih kata-kata? Bisa aja balik-balik semua. Jangan-jangan hoax nih. Zaman sekarang emang ya gampang banget orang nyebarin hoax. Assalamualaikum Pak Haji. Siapa dong? Eman Pak Haji. Oh, Eman. Ya. Eman mana ya? Nah, masa Pak Haji sudah lupa? Kan kemarin Pak Haji nyuruh saya buat bagi sembako ke warga sini. Oh, iya. Gue inget. Jadi gimana nih? Kira-kira warga pada mau ya nerima sembako dari gue? Biar gue menang lagi. Beres Pak Haji. Semua urusan kalau saya urus gua aman. Ah, yang bener dong. Iya bener kok Pak Haji. Ya cuma kata warga di mana minta tambahan yang merah-merah gitu. Oh, gitu. Anu Pak Haji. Apaan? Lo kira gue ayam? Komisinya Pak Haji. Duit mulu. Nih. Kalau lo pergi, sepet gue lagu lo. Makasih Pak Haji. Makasih. Besok ambo pilih siapa yo? Si Suri atau si Sanusi? Kalau si Suri tidak pernah beli sate ambo, itu sih tapi beli sate kambing. Tapi kalau si Sanusi dia sering beli sate ambo, tapi utangnya banyak kamu. Ambo rasa tidak mana ambo. Oke, kira-kira bisa siapa yang mana jadi ketua RT? Onde, pakaknya leh, sama terima pajakku. Kayak expired tentunya. Oi, leh, Lu bosan dengan suaranya gitu. mati sana. Bukan, ini bersih banget tidurnya. Mimpi jadi kuda yang kelawar kali ya. Papi. Ya, sekarang kita sudah ada di penghujung acara, yaitu penghitungan
Gugu gagal. Yeah. Haji Suri lagi. Haji Sanusi. Jadi hasil akhirnya sama ya? Wah, kagak bisa dong. Harusnya gue tuh yang menang. Loh, gua yang punya menang. Main nyusul aja lu. Orang dibilang seri ya seri. Yun, lu udah dapet sembako belum? Hah? Sembako? Maksudnya apa? Lalu kagak tahu apa? Kan kalau kita milih si Suri bakalan dapet sembako. Sudah. Jangan ribut-ribut. Kalian kita dikibulin sama si Haji Suri. Wah, Ambo nggak tahu nih. Tenang ya warga-warga, tenang. Itu di belakang sana, tenang ya, tenang. Ada yang mau ngomong. Gagal gugu. Gugu gagal. Ya. Ada yang lain. Ya silakan Mas Oleh. Maaf. Ini bukannya apa nih ya? Cumanan. Cuma apa Mas Oleh? Kan katanya nih ya, kalau kita milih Haji Suri bakal dapet sembako gratis. Nah, tapi kok kita belum dapet juga ya? Benar-benar dapet seaman. Berani-beraninya dia ngasih sembako yang buat kita buat warga. Woi warga-warga, kita udah dikibulin nih. Mak Bekipe, balik. Baru mau jadi RT aja udah tukang ngibul. Gimana kalau nanti jadi? Gagal gugu. Gugu gagal. Ya. Terus gimana nih hasilnya? Sulit. Iya, sulit aja deh. Hah? Sulit? Iya, sulit. Jadi yang menang sulit jadi RT. Ayo sulit. Beneran ya hitungnya? Iya. Wah, udah lu. 1, 2, 3. Ya, gua menang. Gua menang. Selamat ya Pak Haji Sanusi. Makasih ya Mir ya. Selamat ya. Moga ente amanah. Apa saja. Lu. Makasih ya Haji Suri. Ya. Bodo amat. Yang penting gua jadi RT Robo yang baru. Maya nih bermakna. Kasih sida sembako Haji Suri menjual beberapa tukang sayur. Dari video yang telah kalian lihat ini tadi, ada beberapa yang sudah kalian catat. Sudah? Iya. Itu tadi video tentang apa sih? Tentang apa? Pemilihan ketua RT. Kandidatnya ada berapa tadi? Ada yang bisa menyebutkan atau mana? Yang lain? Ya, bisa? Pak Haji Sanusi dan Pak Haji Suri. Yang menang dari pemilihan ketua RT itu yang terpilih menjadi ketua RT, Pak Haji siapa? Kurang as? Pak Haji Sanusi. Nah, ada kecurangan atau tidak tadi? Dari siapa? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Selain Benar sama Resti, Vila bisa menyebutkan. Coba Vila ya. Vila. Apa? Ya, pakai ini. Kurang masuk? Ya. Menyogok orang lain. Menyogok itu apa? Menyuap. Siapa yang tadi yang menyogok? Pak Haji Suri nyogok. Dengan cara apa tadi? Membagikan sembako kepada warga. Ya. Terus ada lagi yang melakukan kecurangan atau hanya memberikan janji-janji manis.
soal kebersihan, ganti ronda malam menjadi ronda pagi. Ya, jadi tadi ada Pak Haji Suri yang menyogok memberikan sembako pada warganya. Kemudian kandidat yang kedua Pak Haji Sanusi itu memberikan janji manis. Janji manisnya apa tadi? Menggratiskan uang kebersihan. Yang kedua apa? Mengganti ronda malam menjadi ronda pagi. Apa ada ronda malam diganti menjadi ronda pagi? Ada? Tidak ada. Jadi itu hanya janji-janji manis saja dari Pak Haji Sanusi. Akan tetapi tadi dari proses pemilihan ketua RT dan hasilnya apa? Hasilnya seri, ya. Jadi sama jumlah yang memilih Pak Haji Sanusi dengan Pak Haji Suri sama. Dan akhirnya ketika ada keputusan untuk suit, ya, yang dimenangkan oleh Pak Haji siapa? Sanusi. Dimenangkan oleh Pak Haji Sanusi. Nah, di sini kalian bisa menyimpulkan atau tidak dari tayangan video tadi. Dari pemilihan ketua RT, seharusnya kita sebagai warga bagaimana? Tidak mau disogok oleh Ya, betul Rizky, apa? oleh Haji Sanusi. Tidak mau disogok oleh Haji Suri. Ya, ada lagi. Kita seharusnya menjadi warga harus memilih dengan apa? Dengan percaya diri sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Tidak, kalian tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Jadi ya, misalnya kalian memilih ayah, aja. Jangan ada temennya ayo milih A juga. Nggak boleh ya. Jadi sesuai dengan hati nurani masing-masing. Nah, di sini Bu Titi akan membagikan lembar kerja peserta didik kelompok. Silakan. Setelah ini Bu Titi bagi, silakan kalian membuat kesimpulan dari video yang telah kalian amati tadi bersama kelompok kalian masing-masing dan ditulis di lembar kerja peserta didik yang Bu Titi akan berikan ini. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Dibuka di halaman 2 ya. Dibuka di halaman 2, silakan kerjakan di lembar kerja halaman 2 ini. Jika sudah selesai nanti bilang ke Bu Titi. Silakan dituliskan kesimpulan yang telah kalian dapatkan dari menonton film pemilihan ketua RT ini tadi.
Sudah selesai? Sudah? Jadi kalian telah memahami tentang hak suara. Jadi kalian sudah mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, nah salah satunya yaitu tentang pemilihan ketua RT. Jadi di situ kalian mengetahui tentang bagaimana kita sebagai warga masyarakat harus ikut serta dalam pemilihan ketua RT. Haknya tadi dari pemilihan ketua RT yang menjadi hak kita apa? Apa? Pemilih hati nurani kita, ya, memilih ketua RT dengan hati nurani kita. Tidak boleh mempengaruhi orang lain dan kita juga tidak boleh mempengaruhi orang lain. Lalu kemudian kewajibannya apa? Ikut serta. serta dalam pemilihan ketua RT. Iya, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, datang langsung hadir, ya, tidak boleh diwakilkan, ya, harus datang. Kemudian tanggung jawabnya apa? Itu tadi haknya apa? Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Memilih dengan rasa penuh tanggung jawab, ya, bukan atas dasar keterpaksaan, ya. Terus kemudian di sini kalian akan Bu Fitri bagi menjadi kelompok, kan sudah ya, menjadi 4 kelompok yang masing-masing anggotanya ada 5 orang. Nah, di sini kalian setelah ini akan melihat satu video lagi tentang interaksi di berbagai bidang. Nah, kalian nanti ditugaskan untuk mengamati terlebih dahulu, ya. Kemudian yang akhirnya nanti kalian bisa menyimpulkan dan membandingkan antara interaksi sosial di bidang apa? Ekonomi, politik, sosial budaya dan moral, gitu, ya. Silakan. Ya, nih tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat tadi, ya, tidak mempengaruhi dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Menghadiri acara dengan ikut pemilih secara langsung untuk kewajibannya, ya. Kemudian mengikuti pemilihan dengan tertib, ya, kewajibannya. Kemudian menjadi saksi jalannya pemilihan ketua RT, tidak memaksakan pilihan diri sendiri yang benar. Kemudian yang terakhir, menerima siapapun yang terpilih menjadi ketua RT dengan ikhlas. Sambung dulu, jadi ketua RT padahal pilihanku uapi, oke, ya. Jadi siapapun yang terpilih menjadi ketua RT, kalian harus menerimanya dengan ikhlas. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab, ya.
bisa disimpulkan bahwa ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, alasannya kenapa kok tidak bisa dipisahkan? Ada yang bisa memberikan alasannya? Ya, apa? Misalnya haknya nggak terpenuhi, hanya kewajiban dan tanggung jawab, boleh tidak? Ya, alasannya kenapa? Kenapa? Karena terjadi perbedaan. Karena akan terjadi perpecahan, perselisihan boleh, ya. Kenapa Bu? Kok gitu Bu? Misalnya piket kelas, kita kembali lagi ke piket kelas tadi, ya. Semisal kewajiban sudah dilaksanakan, kalian sudah piket kelas, ya. Tanggung jawab sudah dilaksanakan, piket kelas dengan rasa penuh tanggung jawab. Tapi ternyata teman kalian yang lain yang tidak piket pada hari itu masuk tapi kelasnya masih kotor. Kira-kira dia menerima haknya nggak? Tidak. Nah, berarti kan nanti ada perselisihan. Temannya, lo kok kelasnya juga kotor padahal lo wis diresiki, ya. Padahal lo wis diresiki kok kotor. Nah, itu salah satu alasannya kenapa yang hak, kewajiban dan tanggung jawab harus saling terkait, tidak boleh dipisahkan. Ya, itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, paham semua sampai sini? Ya, kita lihat video berikutnya. Silakan dicatat jika ada yang perlu dicatat. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 4 subtema 3 muatan pembelajaran IPS yaitu tentang interaksi sosial di berbagai bidang. Nah teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke penjelasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, serta bidang moral. Oke teman-teman, tentunya di subtema sebelumnya teman-teman telah mengetahui apa itu interaksi sosial. Iya betul, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah teman-teman perlu diketahui juga, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih melalui kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta moral merupakan salah satu pendorong terjadinya interaksi antar manusia. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui interaksi sosial
berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Interaksi dalam bidang ekonomi juga dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan. Adapun contoh dari interaksi sosial dalam bidang ekonomi antara lain melakukan tawar-menawar di pasar, membayar barang belanjaan di kasir, melakukan jual beli secara online, mengisi bensin di pom bensin, serta membeli pulsa elektronik di konter pulsa maupun melalui online. Selanjutnya kita akan mengetahui interaksi sosial dalam bidang politik. Nah, teman-teman, dalam bidang politik, manusia berinteraksi untuk menyukseskan pemilihan umum dan demokrasi dalam pemerintahan. Berikut ini adalah contoh interaksi sosial dalam bidang politik, antara lain para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang, ikut serta dalam pemilihan umum, melakukan kampanye calon pasangan pemilu, bergabung dan aktif dalam organisasi sekolah, serta melakukan musyawarah kelas. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya. Nah, dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan inilah yang akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat di sekitarnya. Adapun beberapa contoh dari interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya antara lain membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, kemudian melakukan kerja bakti desa atau gotong royong, mengadakan pagelaran seni sekolah, melakukan patungan atau iuran kelas guna membeli perlengkapan kelas, serta melakukan persaingan secara sehat guna meraih juara 1 dalam lomba lari. Interaksi sosial dalam bidang moral. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kepentingan moral yaitu kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moral masyarakat di wilayah tertentu. Nah, situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh interaksi sosial dalam bidang moral, yaitu berperilaku dan bertutur kata dengan sopan santun, berkata jujur kepada orang lain, melakukan syiar agama atau dakwah, memuliakan kedua orang tua, serta menghormati dan menghargai guru yang mengajar di kelas. Oke anak-anak, tadi kita telah belajar bersama dan mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial dalam berbagai bidang. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa interaksi dalam berbagai bidang secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial maupun bidang moral. Tentu saja harapannya interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Oke anak-anak, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, itu tadi yang dijelaskan dari video tersebut. Interaksi sosial itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Benar? Interaksi sosial merupakan dasar bagi sebuah aktivitas manusia yang berhubungan. Rupanya? Ya. Interaksi sosial merupakan dasar bagi sebuah aktivitas manusia. Interaksi sosial merupakan dasar bagi sebuah aktivitas manusia.
Ada jawaban lain? Risti? Ini pakai mic dulu. Interaksi sosial adalah hubungan iman saling antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Ya, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial itu hubungan timbal balik dua orang atau lebih. Kalau satu orang saja bisa termasuk interaksi apa tidak? Nah, kalau satu orang aja bisa termasuk interaksi atau tidak? Hah? Kok lemes sekali ini jawabnya ini ya? Hah? Kalau satu orang saja itu tidak bisa dikatakan interaksi sosial. Masa kita harus ngomong sendiri? Ya. Masa harus ngomong sendiri? Nanti sama orang ngomong sama hantu nanti. Ya. Jadi interaksi adalah hubungan dua orang atau lebih. Interaksi dibagi menjadi tiga interaksi. Individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Ada yang bisa memberikan contoh hubungan individu dengan kelompok itu apa? Ada? Bu Fitri kasih contoh ya. Bu Fitri dengan kalian anak-anak kelas 5 yang pintar-pintar ini itu bisa dikategorikan interaksi yang mana? Guru dengan anak-anak kelas 5 itu interaksi yang mana? Individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok. Ya, bagus. Terus kalau kegiatan setiap pagi ketika setelah membacakan Asmaul Husna di depan, kalian kan bersalam-salaman kan dengan guru-guru kan? Itu dinamakan interaksi apa? Apa? Kelompok dengan kelompok. Bagus ya, kelompok dengan kelompok. Kenapa Bu? Oh, nggak individu dengan individu. Nah, kalian kan kelas 1 sampai kelas 6 ya, bersalam-salaman dengan guru, dengan dewan guru, banyak kan? Ya, jadi namanya itu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, di sini Bu Fitri pasti akan menanyakan kepada kalian. Kalian masing-masing dari kelompok 1 sampai kelompok 4 pasti semua pernah melakukan interaksi. Ya apa iya? Ya apa iya? Iya. Nah, kalian biasanya yang interaksi di bidang apa ya? Di bidang ekonomi. Kalian biasanya ada contoh ngapain gitu? Ya, coba Pembagian kerjaan kasir. coba kurang keras pakai mic. Membayar belanjaan kasir. Ya. Pinter. Membayar belanjaan di kasir. Misalnya kalian ke mana? Ke warung. Ke warung. Indomaret
bisa dituliskan di kolom-kolom yang sudah disediakan. Ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silakan dikumpul di maju ke depan satu-satu untuk mempresentasikan hasil temuannya ya masing-masing kelompok.
Ya, silakan ditulis. Ada yang sudah siap untuk maju ke depan? Kelompoknya siapa? Tangan? Ya, yang sudah silakan maju ke depan. Iya Pak, di bawah. Satu kelompok maju ke bawah. Jadi, betul. Ya. Siapa yang mau membacakan? Jangan. Ya, ini yang keras ya suaranya. Tepuk tangan untuk kelompok yang hebat. Untuk kelompok yang lain ada yang mau maju lagi? Ya, kelompoknya Justin silakan ke depan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Justin. Kelompok yang lain lagi bisa? Ya. Untuk interaksi yang pernah saya di bidang ekonomi, membayar belanjaan di nasi, melakukan tawar menawar di pasar, membeli pulsa di pulsa, melakukan jual beli secara online. Tepuk tangan untuk kelompoknya bisa. Terakhir kelompoknya Najwa, silakan. Bentuk interaksi yang pernah kami lakukan di bidang sosial dan budaya, membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, melakukan kerja bakti desa, mengadakan pagelaran seni sekolah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Najwa. Dari keempat kelompok sudah masing-masing sudah menyebutkan ya dari interaksi di bidang ekonomi, interaksi di bidang politik, sosial dan budaya, serta di bidang moral. Jadi kalian di sini sudah bisa menjelaskan dengan sangat penuh percaya diri bahwa kalian pernah melakukan interaksi di berbagai bidang tersebut. Ya, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta interaksi sosial dan interaksi sosial di berbagai bidang. Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang? Ya, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ada yang bisa menyimpulkan? Hak dan kewajiban serta tanggung jawab itu wajib kita
dengan penuh rasa dan 3 hal tersebut mulai dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab tidak pernah bisa dipisahkan. Ya, 3 hal ini sangat terkait, sangat berkaitan, tidak boleh dipisahkan. Jika salah satunya dipisahkan, misalnya hanya 2 saja yang dilakukan, apa sebabnya? Mengakibatkan apa? Apa? Perselisihan, kemudian permusuhan, ada lagi perpecahan. Jadi 3 hal ini harus kita sama-sama laksanakan. Karena 3 ini saling terkait antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk interaksi sosial di berbagai bidang, ya, kesimpulannya apa? Bahwa interaksi yang kita lakukan dari 2 orang, hubungan timbal-balik 2 orang atau lebih yang kita laksanakan itu sangat terkait dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, ya, di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, moral, ya, itu sangat terkait, supaya diharapkan bahwa interaksi sosial yang kita laksanakan untuk memajukan bangsa, bukan untuk memundurkan, ya, bukan untuk memundurkan bangsa, tapi untuk memajukan bangsa melalui interaksi di berbagai bidang itu tadi. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Tidak? Masih ingat tentang tadi? Ya, coba lagi ya, supaya menambah semangat dan gairah kita dalam pembelajaran hari ini. Ya. Tepuk ucap. Coba 1 kali lagi. Tepuk ucap. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, karena kalian tadi sudah melaksanakan pembelajaran tentang apa saja tadi? Hah? Sebagai serta interaksi di bidang ekonomi, dan sini Bu Fitri ingin tahu teman-teman kalian tentang pembelajaran hari ini sudah benar-benar paham betul atau belum? Ya, dengan Bu Fitri berikan soal evaluasi pembelajaran tentang hak, kewajiban, tanggung jawab serta interaksi di berbagai bidang. Akan Bu Fitri bagikan soal evaluasinya terlebih dahulu, ya. Sebelum itu tolong dikumpulkan LKPD yang kelompok depan. Silakan dikerjakan betul-betul, dikerjakan secara mandiri, ya, nggak usah tolak-tolak ke temannya, dikerjakan sendiri.
Silakan bagi yang sudah selesai mengerjakan dikumpulkan di depan. Oke, sudah dikumpulkan semua? Di sini Bu Fitri tanya, materi apa aja yang telah kalian pelajari tadi? Coba kelompoknya Danar, jawab apa aja? Oke, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ada materi lain lagi? Coba kelompok yang bisa tentang apa? Interaksi sosial di berbagai bidang. Ada berapa bidang tadi yang dipelajari kita? Coba kelompoknya Najwa, ada bidang apa aja? Iya, betul sekali. Murid-murid Bu Fitri sudah paham semua ya. Nah, pertanyaan berikutnya, dari materi-materi yang sudah disebutkan tadi, adakah materi yang paling disukai? Jadi kalian suka materi yang apa? Dari hak, kewajiban, tanggung jawab, interaksi sosial di berbagai bidang, yang kalian suka yang mana? Yang mana? Yang tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, apa? Interaksi sosial di berbagai bidang. Yang paling kalian sukai yang mana? Apa? Interaksi sosial di berbagai bidang. Kelompoknya Rizky, suka yang mana? Datin? Yang rasional? Ya, lebih suka hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi beda-beda ya. Jadi ada kelompoknya Danar dan Najwa sama kelompoknya Grisel lebih suka materi tentang apa tadi? Interaksi sosial. Tapi kelompoknya Justin sukanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masing-masing ya. Jadi namanya juga kesukaan. Jadi kesukaan masing-masing orang juga berbeda. Kemudian bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini dengan Bu Fitri? Adakah materi yang belum kalian pahami? Berarti sudah paham semua ya? Bu Fitri harap nanti penilaian dari kalian kita mengerjakan soal evaluasi juga nilainya bagus-bagus. Ya, tolong disimak baik-baik. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari, bisa dicatat, akan belajar tentang tema 5. Dengan materi ekosistem.
Sudah? Dan tolong dicatat lagi untuk penugasan kalian, ditulis ya. Pembelajaran 3 halaman 107, halaman 107, uji kompetensi. Jadi untuk tugas kalian besok dikumpulkan ya. Itu uji kompetensi halaman 107 ya, pelajaran kita. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Sudah paham semua? Sudah. Sebelum kita akhiri, mari kita tepuk lagi, satu kali lagi ya. Silakan dikemasi bukunya, boleh? Masukkan tas. Saudara, sebelum diakhiri kita tepuk satu kali lagi, ya? Siap? Tepuk kucuk kucuk. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Ada yang mau memimpin berdoa untuk mengakhirinya? Dengar lagi? Ya boleh. Berdoa mulai. Duduk kembali. Bunda guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini dan untuk kerjasamanya. Bu Fitri ucapkan mohon maaf jika mungkin ada kesalahan dari Bu Fitri. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.